siap kak. Jangan. Mulai loh. Au, geng ngajak dewek. Ya no. Lu ngacak gua, Kak. Yo. 1, 2, 3. Ya udah lah kopi ya. 1, 2, 3. Ya duduk aja cara benar. Tinggi badan 160 ada 100. 60. Gimana aku nanya gula darahnya berapa? 180. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan. Ya, Bang. Asvina Melanda Saputri, saya sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya ingin makain teleponan lagi Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Vina Melanda Saputri sebagai mahasiswa ahli gizi Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Boleh saya berbincang sebentar mengenai pola makan Ibu sehari-hari. Sebelumnya, saya izin bertanya mengenai identitas Ibu. Nama Ibu siapa, Ibu? Dia mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Diam bola diam teman kue tuh yuk cik pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, nama saya Vina Melanda Saputri sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Boleh. Mulai dari udah orang lah. Apa kakak udah mulai kalau masuk sih. Gimana ku nanya nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Vina Melanda Saputri, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Boleh saya berbincang sebentar mengenai pola makan dan kesehatan Ibu? Nah, sebelumnya saya ingin memastikan identitas Ibu. Nama lengkap Ibu siapa? Kalau umur Ibu sekarang di berapa, Bu? 52. 52. Tinggi badan Ibu berapa sekarang? 160. 160. Untuk terakhir Ibu cek gula darah itu kemarin di berapa, Bu? Untuk terakhir cek gula darah kemarin itu di berapa, Ibu? 180. 180 itu agak tinggi ya, Bu. Nah, terakhir Ibu selama kalau boleh tahu Ibu sudah berapa lama Ibu kalau boleh tahu Ibu sudah berapa lama Ibu kena penyakit diabetes mellitus? 3 tahun. 3 tahun yang lalu ya, Bu. Nah, gula darahnya terakhir cek kemarin berapa, Bu? 150. 180. Tinggi ya, Bu ya. Apakah sekarang Ibu sedang mengonsumsi obat dari dokter atau dari bidan? Iya. Untuk mengetahui pola makan Ibu, bisa diceritakan makanan yang konsumsi sejak bangun tidur hingga malam hari. Ibu kalau setiap hari itu sering makan makanan apa aja, Bu? Atau yang sering makanan mengandung gula, asin, atau manis? Skip, Ci. Untuk mengetahui pola makan Ibu, bisa diceritakan makanan atau minuman apa yang dikonsumsi Ibu sehari-hari. Aja untuk mengerti. Jangan keteliti tadi. 3 kali sampai 4 jam. Untuk mengetahui pola makan Ibu, bisa Ibu ceritakan Ibu
Nangkan lupa Ci. Dem, Dem. untuk mengetahui pola makan ibu sehari-hari, bisa ceritakan makanan atau minuman apa sejak bangun tidur hingga malam hari yang ibu sering konsumsi? Seperti minum teh atau minum yang manis-manis, makan yang manis-manis, itu berapa kali bu? Teh tiga kali sehari. Oh, ibu sering minum teh 3 kali sehari ya? Iya. Nah, selain itu, apakah ibu sering makanan manis? Iya. Kalau boleh tahu berapa kali ibu sering makan makanan pokok seperti nasi? Apakah ibu rutin berolahraga setiap hari atau sehari itu bisa 30 menit atau jalan santai? Tidak. Oh. Dari informasi yang ibu sampaikan, saya melihat konsumsi minuman yang manis masih cukup sering. Hal ini dapat menyebabkan kadar gula lebih sulit terkontrol. Oh, begitu ya. Oh, begitu ya. Nah, diabetes mellitus adalah penyakit yang terjadi karena kadar gula darah dalam darah meningkat akibat gangguan produksi atau kerja insulin. Salah satu kunci pengendalian diabetes adalah pengaturan pola makan. Apa yang harus saya jangan dimati, Bu. Nah, di sini kan Bu ada contoh menu seharinya. Kalau pagi itu ibu bisa makan roti putih. Dem sih. Dem. Dari penjelasan tadi, apakah ulang. Udah usah dimati, Bu lah. Udah. Dari penjelasan tadi, apakah ibu bisa menyebutkan makanan atau minuman yang perlu dikurangi, Bu? Minuman manis, makanan yang banyak gula. Betul sekali. Bagaimana dengan aktivitas ibu? Nah, mulai minggu ini target apa yang ingin ibu lakukan? Nah, ibu, jika ibu kurang paham atau kurang jelas dengan mengenai penjelasan saya, ibu bisa baca leaflet dari klinik kami. Ini ya, Bu ya. Sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Tidak. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa menerapkan pola makan sehat dan kontrol sesuai jadwal yang telah ditentukan ya Ibu. Terima kasih Ibu. Semoga cepat sehat ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Vina Melanda Saputri, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Boleh saya berbincang sebentar mengenai pola makan dan kesehatan Ibu. Nah, sebelumnya saya ingin memastikan identitas Ibu. Nama lengkap Ibu siapa? Kalau umur Ibu sekarang di berapa, Bu? 52. 52. Tinggi badan Ibu berapa sekarang? 160. 160. Untuk terakhir cek gula darah kemarin itu di berapa Ibu? 180. 180 itu agak tinggi ya Bu. Nah, kalau boleh tahu Ibu sudah berapa lama Ibu kena penyakit diabetes mellitus? 3 tahun. 3 tahun yang lalu ya Bu. Nah, gula darahnya terakhir cek kemarin berapa Bu? 150. 180, tinggi ya Bu ya. Apakah sekarang Ibu sedang mengonsumsi obat dari dokter atau dari bidan? Iya. Untuk mengetahui pola makan Ibu sehari-hari, bisa ceritakan makanan atau minuman apa sejak bangun tidur hingga malam hari yang Ibu sering konsumsi? Seperti minum teh atau minum yang manis-manis, makan yang manis-manis, itu berapa kali Bu? Teh 3 kali sehari. Oh, Ibu sering minum teh 3 kali sehari ya? Iya. Nah, selain itu, apakah Ibu sering makanan manis? Iya. Apakah Ibu rutin berolahraga setiap hari atau sehari itu bisa 30 menit atau jalan santai? Tidak. Oh.
Dari informasi yang Ibu sampaikan, saya melihat konsumsi minuman yang manis masih cukup sering. Hal ini dapat menyebabkan kadar gula lebih sulit terkontrol. Kalau begitu ya. Nah, diabetes mellitus adalah penyakit yang terjadi karena kadar gula dalam darah meningkat akibat gangguan produksi atau kerja insulin. Salah satu kunci pengendalian diabetes adalah pengaturan pola makan. Dari penjelasan tadi, apakah Ibu bisa menyebutkan makanan atau minuman yang perlu dikurangi, Bu? Minuman manis, makanan yang banyak gula. Betul sekali. Bagaimana dengan aktivitas Ibu? Nah, mulai minggu ini target apa yang ingin Ibu lakukan? Nah, Ibu, jika Ibu kurang paham atau kurang jelas dengan mengenai penjelasan saya, Ibu bisa baca leaflet dari klinik kami. Ini ya, Bu ya. Sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Tidak. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa menerapkan pola makan sehat dan kontrol sesuai jadwal yang telah ditentukan ya Ibu. Terima kasih Ibu. Semoga cepat sehat ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alesta Julia. Saya Vina Melanda Saputri. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mengedukasikan tentang bahayanya hipertensi pada ibu hamil dan pencegahan hipertensi pada ibu hamil. Saksikan videonya. Bye bye. Nah, Penutup. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Permisi ya Bu. Dampin. Waalaikumsalam. Iya, silakan masuk Bu. Duduk ya Bu. Satu, dua, tiga. Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Namun kemarin pas saya cek ke bidan itu tekanan darah itu tinggi. Oh, tekanan darahnya tinggi ya? Iya. Nah Ibu, tekanan darah tinggi di saat hamil itu tidak baik ya Bu, untuk kesehatan Ibu dan bayinya. Apakah Ibu sering makan makanan yang asin dan juga instan Ibu? Iya sering, apalagi kalau mie instan itu kan sering malas kan. Terus tuh kalau sering juga makanan ini, makan nasi sama ikan asin Bu. Nah Ibu, makanan yang tinggi garam seperti makanan ikan asin, terus tadi yang Ibu sebutkan tadi mie instan itu harus dikurangi atau dibatasi ya Bu. Oh itu ngaruh ya Bu? Iya ngaruh untuk janin dan Ibu, apalagi tekanan darah Ibu tadi dicek tinggi. Nah Ibu, untuk makanan menu-menu sehat untuk Ibu itu yang rendah garam dan bergizi saya ada nih menunya, contoh menunya di sini ya Bu. Nah coba Ibu baca. Kurangi garam ya Bu ya. Terus ini contoh yang hari pertama ya Bu. Kalau Iya. sarapan itu seperti bubur gandum buah segar. Makan siang salmon panggang. Nah Ibu sebaiknya gunakan rempah alami seperti bawang, jeruk nipis, rempah-rempah lainnya, dan juga Ibu hindari produk olahan dan kaldu instan. Oh, jadi kalau seperti ini micin itu Bu? Nah itu dikurangi ya Bu, itu tidak baik untuk kesehatan Ibu. Karena saya itu kalau masak itu sering pakai micin Bu. Dikurangi ya Bu. Nah untuk pencegahannya kan Ibu mengalami hipertensi. Nah
apalagi saat ibu hamil. Jaga kesehatan ibu dan janin sejak dini ya Bu. Pertama itu konsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Contohnya gimana itu Bu, makanan sehat dan bergizi itu? Nah, contohnya ibu tuh makan sayur, buah-buahan, banyakkan protein, dan hindari garam yang berlebih, lemak yang berlebih, dan juga makanan-makanan kemasan lainnya. Misalkan ibu tuh banyakkan protein hewani seperti dada ayam, itu dada ayam tanpa kulit ya Bu. Ibu juga rajin-rajin olahraga ringan dan teratur. Biasanya ibu dalam sehari olahraga nggak Bu? Nggak pernah Bu, karena saya tuh malas karena efek hamil mungkin ya. Jadi seringnya tuh di kamar, beres-beres saja, jarang Bu, malas. Apalagi olahraga. Ibu sebaiknya olahraga ringan seperti jalan kaki, senam hamil ya Bu ya. Baik di pagi hari ataupun di sore hari. Itu minimal berapa menit ya Bu? Minimal itu 30 menit ya Bu. Jadi pagi-pagi tuh boleh jalan santai. Ya, jalan santai pagi-pagi kan, ngeliling-ngeliling kompleks Iya. seperti itu. Juga ibu bisa ikut senam, kan ada itu misalnya kan komunitas-komunitas senam pada ibu hamil. Iya, ada itu kalau di puskes sering cek kandungan itu kan setiap hari Jumat tuh kan Bu, lihat sering senam. Namun saya nggak ikut Bu karena malas itu. Iya ibu. Nah dengan olahraga ringan dan juga teratur itu bisa menurunkan tekanan darah ibu. Berarti ibu tuh sering ngerasa nggak dikit-dikit emosi gitu Bu. Sering Bu, apalagi kalau sama ini kan anak yang satunya itu nakal. Jadi kayak terbawa baby blues lah Bu, ibaratnya tuh ya, emosi terus. Emosi terus pada anak. Nah itu Bu penyebabnya. Jadi ibu itu sering-seringlah mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat seperti sayur tadi dan juga olahraga. Dengan olahraga itu ibu bisa mengatasi manajemen stres pada ibu. Jadi tidak sering. Nah, dengan olahraga ringan dan teratur itu bisa memanajemenkan stres pada ibu hamil. Nah, juga ibu ini kan harus kelola stres tadi, istirahat yang cukup, tidur itu ibu bisa 7 sampai 8 jam. Ibu biasanya tidur jam berapa, Bu? Kalau tidurnya kurang Bu, sering begadang malam hari itu Bu. Di atas jam 12 terus sambil scroll TikTok, nonton Netflix gitu Bu. Jadi mungkin ngaruh itu juga ya Bu ya. Iya ibu hamil itu harus tidur yang cukup, mulai dari 7 sampai 8 jam setiap harinya. Dan juga ibu sering pemeriksaan kehamilan rutin nggak Bu? Kalau pemeriksaan itu rutin sih Bu. Nah itu kan pantauan tekanan darah ibu tadi kan konsultasi kepada bidan atau dokter ibu. Nah juga ibu harus cukupi kebutuhan cairannya, mulai minum air putih, mineral atau itu dalam sehari 2 liter per hari ibu. Hindari juga kafein. Nah, Saya kurang Bu kalau minum itu. Nah ibu baiknya setiap hari itu minum itu 2 liter per hari. Jadi ibu harus sering-sering minum air putih nih. Jangan sering-sering minum yang seperti jus tahu kan Bu? Nah Iya. itu tuh tidak baik untuk kehamilan Bu. Pantesan Bu emosi terus ini, Bu. Iya. Nah ibu tahu nggak Bu, ini kan makanan-makanan ini tuh baik banget untuk ibu hamil Bu. Contohnya seperti Nah, apa itu contohnya Bu? itu kan seperti ini. Sarapan ibu bisa buatkan telur orak-arik sayur seperti isinya tuh tomat, bayam, terus tuh dan disandingkan juga dengan roti gandum. Makan makanan siangnya itu misalnya ibu suka ikan nggak Bu? Suka ikan Nah, itu. Bisa dibuatkan diolah dengan jadi pepes ikan biar lebih sehat ibu, dibuat pepes. Nah dikurangi garamnya tuh Bu ya, diganti dengan rempah-rempah tradisional, garamnya itu sedikit saja.
Ujung sendok apa Bu? Iya, dikit saja ya Bu. Untuk sarapan seperti smoothie buah, ibu bisa buat smoothie buah mangga, dan juga bisa juga dengan bayam yang segar kan Bu. Nah, juga bisa makan buah-buahan, pisang gitu Bu. Oh, pisang itu bagus juga ya Bu? Iya bagus juga. Ibu Murah suka tapi ini ya Bu ya? Iya, ibu suka pisang ya Bu. Suka karena murah Bu. Matangnya Bu ya. Baik, ibu kalau dalam sehari itu sering makan makanan yang dalam sarapan itu ibu sering makan seperti apa Bu? Kalau sarapan itu saya mie instan. Karena kan cepat kan Bu. Jadi kalau ke pasar belum ada bahan, jadi masuk mie instan dulu. Jadi makanya sarapannya tuh mie instan Bu. Itu ya Bu ya, efek males tadi kan. Iya, Bu, Nah, benar. itu Bu tidak baik tadi. Saya sebutkan tadi kalau ibu hamil itu, kalau apalagi darah ibu tinggi nih, harus kurangi makan mie instan. Dalam mie instan itu kan banyak kandungan garamnya Bu. Itulah yang membuat darah ibu tuh tinggi, terus juga sering-sering merasa emosi kan Bu. Saya itu kalau mie instan itu Bu, seminggu tuh hampir bisa 4 kali Bu, tiap pagi tuh Bu. Tiap pagi sarapannya mie instan. Ibu juga sering nggak Bu cemil-cemilan seperti yang di Indomaret itu Bu? Sering itu. Ciki-ciki Cemilan ya asin gitu nanya. kan. Iya. Sebaiknya dikurangi Bu. Ibu bisa cemil-cemilannya itu tadi dengan buah-buahan tadi seperti pisang. Ibu tadi ngomong kan pisang Iya. itu murah kan, nah, juga sehat. Lebih baiknya ibu tuh dengan buah-buahan seperti itu Bu. Dan juga ibu harus mengatur pola stres ibu. Ya Bu. Jangan berlebihan ya Bu ya. Iya, jangan yang berlebihan. Sudah. Baik Ibu, udah beda. Pak di sama-sama ya. Baik Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih ya Bu dengan kerjasamanya hari ini. Iya, makasih juga ya Bu. Iya. Udah ini memberitahu mana makanan yang diperboleh dan tidak diperboleh. Iya. Jadi saya lebih tahu dan bisa membatasi Bu. Iya, sama-sama Ibu. Saya pamit dulu ya Bu. Iya, makasih ya Bu. Iya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lesta Julia. Saya Vina Melanda Saputri. Kami dari kelompok 4. Kami mendapatkan kasus eksklamasi pada ibu hamil atau itu saja video edukasi dari kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dem.